Apa sih FOMO itu apa sih kan? Nah itu abang sendiri di stadion tuh melihat seperti apa sih bang? Supporter yang betul-betul supporter sejati di sepak bola ditambah supporter FOMO itu apa sih bang? Abang melihat di isi dalam ini kan. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di channel Hamka Story 23. Ini saya undang salah satu, kalau bisa disebut senior ya, karena di sepak bola juga, di klub Liga Indonesia juga pernah berkiprah dan juga usianya lebih tua dari saya, jadi saya harus panggil senior. Nih siapa lagi kalau bukan Bang Zainal Abidin. Gimana kabar Bang? Sehat. Gimana kabar ya? Alhamdulillah. Bang, ini kan banyak yang belum kenal abang nih, ya kan? Karena mungkin terlalu lama main bolanya. Dan generasi-generasi sekarang kan belum tahu siapa Zainal Abidin. Nah, perkenalkan dulu bang. Oke. Pernah main di mana? Nama saya Zainal Abidin. Usia nggak usah disebutin kali ya. Nggak usah. Masih muda. Saya pernah berkiprah di tim junior. Pernah di Prapon, Persija, junior, sampai di Liga Indonesia itu di Pelita Jaya, 2008-2009. Terus ada beberapa tim juga, dan terakhir saya berkiprah di Persikat Depok waktu itu, masih Liga 2. Okay. Sempat juga saya waktu itu di zamannya LPI. Iya, sempat di Bali tapi tidak sempat main karena ada kisru itu. Betul, akhirnya dualisme. Ya, dualisme. Ya, kira-kira perjalanan seperti itulah. Akhirnya 2013-14 terakhir, waktu itu sepak bola Indonesia belum terlalu seperti sekarang ya. Kalau kondisinya, tapi sampai di situ aja. Akhirnya ya sekarang fun ya. Sampai ngawal Cap Hamka. Sama mendukung tim nasional. Betul, sekarang. Dan ini juga Bang Zainal ini kakaknya Rifki Al-Hapsi. Rifki Al-Hapsi salah satu pemain bola yang juga selebritis. Ya kan? Pernah di SFC, di Persiba, ya kan? Nah, Bang, abang sudah memperkenalkan diri. Ini kan saya lihat selalu abang nih setiap timnas main ada terus nonton. Nah, semalam nih pertandingan timnas. Abang kan sebagai mantan pemain juga pasti punya wawasan. Nah, melihat pertandingan semalam seperti apa, Bang? Pertandingan semalam melawan timnas Filipina, saya lihat secara kolektivitas permainan jauh lebih baik. Ya mungkin karena tim Filipina levelnya di bawah tim Irak ya. Tapi itu bukan sebuah perbedaan yang cukup jauh. Saya melihat dibanding permainan melawan Irak, kerjasama antara lini per lini sudah mulai jalan. Ya hanya saja di timnas ini kurangnya finishing. Finishing di pada saat penyerangan. Jadi banyak membuang peluang. Harusnya ada beberapa peluang yang kalau boleh dikatakan 90% menjadi gol, akhirnya karena mungkin kurangnya efektivitas jadi tidak terjadinya gol seperti itu. Nah, abang ini setiap timnas main memang selalu nonton di stadion langsung ya? Iya. Ya, atau memang udah ambil lisensi mau jadi analisis ya kan? Ini kadang kan biasa sering nonton tuh karena satu cinta, kedua memang ingin menambah wawasan, maksudnya untuk sekolah lisensi kepelatihan habis ini. Oh, enggak. Cuman kita memang saya ini suka nonton timnas itu selain cinta, terus kita mendukung, kita juga ingin melihat perkembangan tim sepak bola Indonesia ini seperti apa sebenarnya timnas ini. Karena kita lihat sekarang timnas ini jauh berbeda dengan timnas yang sebelumnya. Karena banyak pemain naturalisasi lah, kalau kita bilang abroad, yang mungkin mereka banyak bermain di liga luar negeri, terutama mungkin di divisi 1 atau divisi 2. Tapi memang secara teknik permainan hampir sama. Hanya saja mungkin dari segi disiplin dan segi dari mungkin teknik dasar pada saat bermain, yaitu terlihatlah, dan mereka juga mental terutama dalam bermain. Karena sudah bermain di Liga Eropa ya. Nah, melihat setiap posisi, ya kan, abang pasti memperhatikan per individu seperti apa kemarin permainan kita, Bang? Kalau per individu itu mungkin kalau dari masing-masing posisi saya lihat
ya mereka bermain sesuai skenario pelatih. Ya hanya saja mungkin karena ada pemain baru ya kalau saya tidak salah, Calvin Verdong itu yang awalnya mungkin banyak para masyarakat Indonesia mungkin atau sebagian lah mungkin berpikir bahwa mainnya nggak akan sebagus yang mereka kira, tapi ternyata pada saat dia main ternyata tune in dan ada beberapa peluang yang melalui dia. Ada beberapa peluang harusnya jadi gol dan juga ada salah satu free kick karena aksi soloran dia terus free kick akhirnya diambil oleh Nathan Chow Aon itu dan berbuah gol oleh Rizky Ridho. Gitu. Berarti pemain ini memang pengalaman, tidak butuh adaptasi lama ya. Ya kalau saya lihat memang karena mereka sudah mungkin dalam liga mereka sendiri bermain secara efektivitas dan terus mengikuti roda perputaran liga, jadi mereka terbiasa dan nggak demam panggung lah. Nggak demam panggung. Ya. Hanya memang kelelahan lagi ya, karena kemarin abang nonton ketarik pas pergantian itu kenapa? Kalau saya lihat mungkin dia kram karena mungkin pada saat dia belum bergabung dengan tim mungkin tidak sempat ikut latihan atau menu latihan yang diberikan oleh pelatih pada saat latihan fisik. Tapi saya rasa juga dia mungkin sudah maksimal main makanya kram. Kalau dia mungkin bertambah waktunya Indonesia 2 minggu lagi, saya rasa sampai selesai dia akan main, ya kan? Ya, saya rasa juga karena faktor cuaca ya, karena mungkin di Belanda dingin, terus humid kan nggak terlalu seperti di Indonesia. Tapi sudah main malam pun masih seperti itu. Betul. Gitu. Nah, untuk posisi belakang sendiri menurut abang semalam sudah solid atau memang sangat solid atau masih ada butuh penambahan? Kalau saya lihat sih untuk pertandingan semalam ya tidak ada yang perlu diragukan sih, hanya mungkin ada miskomunikasi 1-2 kali antara pemain belakang ini karena kan mungkin sebelumnya itu Jordi Amat ya, karena Jordi Amat kartu merah digantikan oleh Jai Etzes itu mereka kan ada Hubner, ada Rizky Ridho, tapi secara komunikasi saya lihat baik, cuman ada beberapa peluang dari Filipina yang mungkin pada saat mereka counter attack mungkin dari beberapa pemain belakang ini mereka sudah overlapping ke atas. Mungkin itu saja komunikasi. Tapi untuk sejauh itu sudah sangat solid, sangat bagus. Mereka untuk defense-nya juga luar biasa. Nah, untuk kalau posisi gelandang, Bang, di situ kan ada Tom Hai, terus Hubner ya kan. Nathan Chow. Itu melihat tiga trisula lah ini sebutannya. Seperti apa semalam, Bang? Kalau untuk di gelandang ataupun di midfieldnya itu jenderalnya itu saya lihat memang Tom Hai ya, karena dia pengalaman. Hanya mungkin Tom Hai ini bukan tipe gelandang yang meledak-meledak kalau saya bilang. Dia stylish. Ya, sama Pirlo mungkin ya. Pirlo mungkin kalau di Manchester City mungkin Rodri. Seperti itu. Dan kalau Nathan Chow hampir sama, hanya memang mereka ini karena biasa bermain dengan pola yang intensitas yang tinggi, jadi mereka tahu. Kalau Tom Hai saya lihat memang dia punya naluri untuk mengkreasi serangan, bola-bola true pass baik melalui sayap maupun melalui tengah. Itu yang membantu timnas kemarin menciptakan beberapa peluang. Beberapa peluang, betul. Nah, kalau Hubner sendiri, Bang? Kalau Hubner memang dia punya karakter. Karakter ya, mungkin sama-sama Cap ada darah dari karakter keras ya. Karena jadi, dua ini sudah stylish kan. Ya, kalau Hubner memang dia karakter keras. Jadi kemarin kalau nggak salah dia ditempatkan di belakang. 3 bersama Jai, Hubner dengan Rizky Ridho. Hubner sama Rizky Ridho. Ya, di belakang. Jadi berarti kemarin yang di tengah itu Verdong bek kiri kan. Jadi 3-4-3 mereka kan. Verdong sayap kiri, tengah itu ada Nathan Chow sama Tom Hai. Sayap kanan itu ada Asnawi. Iya, berarti 3-4-3 kemarin ya. 3-4-3, sometimes mereka bisa jadi 3-4-1-2. Marcelino di free roll kan dia. AMF dia. Nah, kalau untuk di depannya sendiri nih, Bang, melihat pertandingan kemarin. Kalau melihat pertandingan kemarin, saya lihat menurut saya Orat Mangun bermain
sangat Spartan ya. Dia hampir beberapa kali kanan ke kiri baik membantu pertahanan. Mungkin yang agak saya lihat kurang maksimal Rafael Strike ya. Karena tidak seperti pada saat dia bermain timnas U23. 23 ya, betul. Ya. Dan ada beberapa peluang, contohnya seperti pada saat melawan Irak harusnya dia bisa kiri umpan kepada kalau Patinama. Sen Patinama, tapi dia coba untuk langsung ya ke gawang. Dan kemarin juga ada beberapa peluang yang dia shoot mungkin ke atas. Ya itulah perbedaannya mungkin ya, karena kan masih muda juga kan. Ya hampir semua yang ada di tim itu kan berubah komposisinya. Mungkin mereka butuh adaptasi ya. Mungkin beberapa match lagi mungkin sudah tune in lah. Sudah tune in ya, tapi bertambah pengalaman. Ya, tapi kalau untuk saya Rafael Strike ini punya jenjang untuk ke depan sangat bagus. Potensi ya, bagus potensinya ya. sangat bagus. Nah, Marcelino sendiri, ini kan Marcelino setelah usia 23 kemarin ini belum kelihatan Marcelino yang sebelumnya. Nah, menurut Abang seperti apa semalam ini? 2 pertandingan inilah khususnya. Kalau pertandingan semalam jauh lebih bagus dibanding pada saat melawan Irak. Ya, karena saya lihat memang posisi posisi Marcelino ini kemarin lawan Filipina sepertinya ditempatkan di posisi 3-4-3 di sayap. Ya, jadi tidak kepada posisinya dia asli free roll. Dia kan biasanya dia adalah pemain bebas yang bergerak kemana saja kan. Tapi di babak kedua ada perubahan susunan strategi. Marcelino diberikan keleluasaan untuk bermain di belakang 2 striker. Di babak kedua? Ya. Jadi ada beberapa pergerakan Marcelino yang memang dia bisa secara individu melewati beberapa pemain ya. Dan itu memang spesialis dia. Spesialis dia. Gitu. Akhirnya kelihatan di Kelihatan. Ada beberapa peluang yang dia hampir dilanggar, hampir jatuh, tapi dia berusaha untuk tetap fight dan dia shoot ke gawang, akhirnya bisa ditepis oleh penjaga gawang. Gitu. Nah ini Bang Bir ini nonton selalu di mana di stadion, bahkan jarang di TV sih Bang. Ya pasti ke stadion kalau timnas main, ke Surabaya pun datang pasti. Nah jadi Bang Bir juga ini melihat dan juga menganalisa, jadi tidak ngawur dalam memberikan statement wawancara ya kan. Jadi memang betul-betul apalagi mantan pemain ya kan. Nah Bang, kalau untuk posisi kiper sendiri apakah harus ada penambahan untuk posisi entah itu di diaspora atau pemain-pemain yang ada di liga lokal kita untuk persaingan Hernando ini? Kalau untuk di penjaga gawang saya rasa itu sangat krusial juga ya. Kalau untuk Hernando sejauh ini ya namanya pemain itu tidak ada yang sempurna. Betul. Ya kan. Kadang menjadi pahlawan, kadang juga menjadi bulan-bulanan lah. Zero to hero, hero to zero kan. Gitu. Kita lihat ada beberapa penyelamatan pada saat kita flashback sedikit timnas U23. Betul. Pada saat bermain luar biasa. Adu penalti lawan Korea dan segala macam. Tapi mungkin anti klimaksnya pada saat kemarin bermain melawan Irak. Ya, tapi kemarin juga bermain melawan Filipina. Ada beberapa momen yang kelihatannya dia masih belum bisa melupakan kejadian melawan Irak, masih terbawa. Tapi dengan adanya dukungan dari supporter yang tetap memberikan semangat lah dan memberikan apresiasi, terutama juga pelatih yang sempat saya lihat juga pada saat dia melakukan, saya rasa semua pemain bisa melakukan hal itu saja. Siapapun kiper. Mungkin pada saat itu Hernando adalah yang di situ. Cuman karena pelatih ini memang memberikan semangat dan ayo, maksudnya jangan dia terlarut dalam kondisi kemarin. Bahkan ada statementnya yang saya baca dia minta dipulangkan saja saya coach, pulangkan karena mungkin dia dia menyesali kejadian kemarin ya. Namanya pemain itu kan sometimes dia pada saat pressure tinggi mungkin kalau saya bilang apesnya mungkin lagi apes nggak ada di kalender, apes. Makanya tapi kalau untuk persaingan siapapun masih bisa. Makanya dalam kancah timnas ini untuk kiper ini, kalau pemain diaspora pun saya rasa bisa juga bersaing. Gitu. Karena kan nggak cuma hanya
Hernando, bahkan siapa namanya? Ada Nadeo, ada Adi Satrio. Betul. Mungkin masih banyak lah yang informasi, ada beberapa diaspora juga yang mau bergabung. Ya siapapun. Tapi kalau untuk saat ini saya lihat memang Hernando karena berdasarkan pengalaman dia mental di U23 ya dia sekarang lah yang jadi pilihan utama. Jadi pilihan utama. Tapi kalau untuk persaingan itu terbuka. Betul. Gitu. Ini ulasan menarik ya kan dari Bang Bidin hanya di channel Hamka Story 23. Nah, Bang, ini kan lagi viral-viral nih. Fans apa kayak itu FOMO, saya belum tahu apa sih FOMO itu apa sih kan. Nah, itu Abang sendiri di stadion tuh melihat seperti apa sih, Bang? Supporter yang betul-betul supporter sejati di sepak bola ditambah supporter FOMO itu apa sih, Bang? Abang melihat di isi dalam ini kan paham daripada kita yang di luar kan di TV. Apa sih perbedaannya itu, Bang? Kalau ya apa ya, kalau saya lihat tuh sebenarnya bukan FOMO, mungkin mereka euforia juga merasakan bahwa timnas ini nggak hanya dimiliki oleh supporter sejati aja, bahkan yang baru melihat ternyata sepak bola Indonesia tuh seperti ini, timnas itu seperti ini, dan mereka juga ingin tahu. Bahkan saya juga di stadion juga melihat ada yang bilang, wah galeri telepon saya ini isinya timnas semua. Padahal enggak itu. Astaga, oke. Tapi itu sebuah dinamika yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Ya, dan semua dari kalangan semua bisa mencintai sepak bola dan timnasnya kan. Bahkan dulu kalau kita boleh lihat mungkin zamannya Cap atau kita pada saat bermain jarang lah untuk wanita, untuk anak-anak datang ke stadion ataupun orang-orang tua, betul. Dan nggak hanya itu, mereka juga menjadikan ajang nonton timnas main ini sebagai silaturahmi keluarga mereka. Jadi mereka sekeluarga datang ke stadion. Ya, banyak yang datang, anak pusponakan apa. Iya, banyak mereka datang. Ya kalau dibilang FOMO ya saya rasa sih itu wajar-wajar saja karena euforia daripada timnas. Mungkin juga betul. Yang saya banyak lihat itu banyak cewek-cewek ini datang karena mereka melihat bahwa timnas dulu kan kusut-kusut semua kita kan, dan dulu memang udah pada laku semua kan. Oke. Jadi itu yang Abang lihat ya. Ya, tapi euforia yang mereka tampilkan itu positif. Mereka mendukung, datang ke stadion walaupun pada saat tim kalah mereka tetap apresiasi bahwa kerja keras tim ini, timnas ini patut diapresiasi, dihargai, dan mereka mau datang kembali untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya melawan Filipina. Jadi kalau dibilang FOMO ya sama semua lah. Nggak ada yang istilah FOMO apa, semua supporter pecinta timnas kan. Supporter ya. Dan itu memang saya sebagai pemain salah satu yang membangkitkan semangat juga, Bang. Ketika para pecinta sepak bola ini datang ke penginapan kita kan. Di luar pun seperti itu, tapi tidak berlebihan harus sampai melewati batas dari protokol penjagaan. Ya. Mungkin ada 1-2 orang kayak di luar Eropa kan bisa juga kalau mau ketemu idolanya kan pasti ada yang tembus juga kan. Nah, cuman sampai ke naik ke kamarnya mengganggu istirahat karena kan biasa rame-rame lari-lari dia, padahal itu cuma hanya pengen lihat apakah di lantai ini ada pemain. Nah, itu mungkin jangan seperti itu. Cukup hanya di area di mana protokol itu sudah disiapkan oleh tim nasional. Tapi kalau untuk mendukung sih saya sependapat sama Abang bahwa kalangan dari manapun itu punya hak mendukung timnas. Jadi tidak ada yang kita bilang ini harus yang dukung timnas tuh ini harus enggak. Saya sependapat sama Abang. Tapi memang cantik-cantik, Bang. Nah, iya kan? Abang melihat sendiri karena kalau kita kan di mana di medsos ya kan, di TV itu kan nggak seperti sebanyak yang di stadion. Kalau cantik ya semua wanita cantik. Iya. Wanita kecuali laki-laki, nggak mungkin laki-laki cantik. Jadi memang mereka grup ketika datang ke stadion. Ya mereka grup, ada yang mereka datang mungkin berdua, ada yang dengan keluarga, ada yang mereka ya grup rame-rame, ada yang 5-10 orang, dan mereka antusias gitu. Walaupun mungkin ya mereka saya lihat nggak begitu mengerti
rules tentang sepak bola yang hanya mereka tahu ya mungkin karena pemain wah ganteng-ganteng idol. Yang mengidolakan itu saya rasa hal yang wajar. Ya, kan yang didolakan itu mungkin karena dia bermain bolanya bagus. Betul. Apalagi kalau dia bermain bola bagus, skill bagus, ganteng. Dan baik hati lagi kan. Dan single. betul. Agak susah sih tapi kan dari 100 ya paling yang nyantol mungkin 2 kan antara supporter dan juga pemain bisa jalin hubungan sampai pernikahan. Betul. Wah. Kayaknya pengalaman pribadi tuh ya. Banyak teman. Kalau kita kan sudah menikah, jadi pas masuk timnas sudah nggak bisa diganggu orang kan itu. Tapi yang lain yang masih bujang masih banyak. Abang sendiri? Masa sering ke stadion pasti ada kan? Ada ya sahabat namanya jodoh kan nggak tahu. Siapa tahu supporter dari cewek-cewek abah sering ketemu, wah saling tatapan kan bisa saja terjadi. Tatapan maksudnya mungkin timnya sama membela timnas kan. Tapi jujur Bang, itu supporter itu salah satu memang pembangkit semangat buat pemain. Betul. Dan juga pemain ini merasa bahwa dihargai itu ternyata. Apalagi Indonesia kan orangnya sopan santun ramah kan. Ketika supporter mengidolakan pemain, itu pemain merasa saya disayang ini. Jadi kita bisa lihat para pemain-pemain timnas ya kan yang sekarang mereka juga respect ke para supporternya. Mau itu laki-laki, ada anak-anak, bapak-bapak, cewek-cewek, semua sama. Nah, untuk tahankan ini. Ini menurut abang seperti apa mempertahankan supporter-supporter ini? Jangan sampai jadi panas-panas teh ayam lah katanya. Nah, untuk mempertahankan ini apa yang harus dibuat oleh tim nasional dan menambah supporter seperti yang model-model FOMO ini? Ya kalau saya lihat, saya perhatikan mungkin timnas tetap menjaga kualitas daripada timnas itu sendiri kan. Tidak hanya mereka ini supporter-supporter ini datang hanya untuk dalam tanda kutip cuman karena gaya-gayaan karena stylenya daripada pemain timnas karena kan itu saya rasa mungkin nomor sekian lah. Tapi yang mereka ingin lihat bahwa bagaimana sih timnas ini, harapan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia bahkan mungkin Cap dan saya juga bisa berkancah di Piala Dunia. Lolos. Amin. Ya kan itu harapan kita dan saya juga berharap ya supporter-supporter ini makin bertambah. Gitu dan mereka makin militan lah artinya untuk mendukung perjuangan timnas Garuda kita hingga apa target yang diinginkan oleh timnas itu sendiri baik pun maupun PSSI dan masyarakat Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia dan kalau nggak salah sudah lolos ke Piala Asia 2027 ya, otomatis gitu. Nah di situ kan saya juga melihat ada Ultras Garuda tuh yang selalu bikin koreo ya kan itu kan salah satu juga jadi motivasi buat pemain. Nah melihat di stadion sendiri koreo dan nyanyian itu seperti apa Bang? Khususnya di Ultras ya, di Ultras Garuda. Abang sendiri melihat. Saya apresiasi ya untuk Ultras Garuda yang memang mereka itu militan dan mereka juga memiliki jiwa patriot yang tinggi untuk mendukung timnas Garuda. Dan saya melihat timnas Garuda juga mungkin kalau pemain di lapangan akan merinding dengan mereka yang mensupport secara luar biasa pada saat timnas bermain dan itu yang membangkitkan gairah pemain timnas ini bermain mereka secara jati dirinya mereka keluarkan. Jadi ini juga memberikan efek kepada penonton-penonton yang lain yang Ultras. Akhirnya mereka ikut dalam euforia itu ikut. Mungkin kalau nggak ada Ultras mungkin nggak ada nyanyian-nyanyian, yel-yel dan lain-lain gitu, ataupun gerakan-gerakan Korea lain seperti itu mungkin. Berarti itu salah satu juga ya. Yaitu mudah-mudahan Ultras ini gabungan dari seluruh supporter yang ada di Indonesia ya kan. Betul juga. Saya setuju sependapat sama Bang Bidin bahwa kalau tidak ada yang memulai akan ada hanya jadi penonton duduk aja kan. Ketika menyerang baru teriak. Nah, tapi Ultras ini membuat atau ada juga beberapa komunitas lain Bang atau yang abang lihat di stadion. Saya kan nggak ngeliat, saya hanya lihat Ultrasnya aja yang sering koreo. Apakah ada komunitas lain Garuda apakah? Kalau saya lihat mungkin ada beberapa komunitas lain tapi yang signifikan yang Ultras Garuda. Dan mereka ini ya kompak, solid dan mungkin juga memberikan efek kepada yang lain. Gitu. Kalau saya lihat ada di sisi belakang gawang, dua belakang gawang ya. Oke, itulah enaknya kalau datang langsung nonton stadion. Kalau untuk pertandingan selanjutnya kan
rencana Surabaya, ya kan? Terakhir nih Bang, Abang pas nonton juga atau sekalian cari jodoh? Insya Allah nonton, cari jodoh enggak? Dimarahin nanti. Tapi memang apa yang membuat Abang ini sampai kemanapun timnas saya akan nonton? Satu, karena cinta sepak bola. Cinta sepak bola. Artinya cinta sepak bola memang dan cinta timnas Indonesia itu pengen gitu lihat timnas ini berprestasi, berkancah di internasional. Ya, walaupun pada saat zaman kita bermain kita nggak sempat mencicipi hal itu, ya merasakan karena mungkin pada saat itu tidak seperti sekarang kondisinya. Tapi itu tidak patut disesali. Walaupun tidak bermain, setidaknya kita masih punya keinginan untuk memiliki bahwa timnas ini siapapun yang bermain. Karena timnas ini juga efek yang positif buat para supporter dan mungkin untuk junior mereka akan punya keinginan untuk bisa menjadi pemain sepak bola sampai ke tingkat level tim nasional Indonesia. Oke Bang, pesan-pesan untuk sepak bola Indonesia Bang terakhir dari Bang Bidin, liganya, khusus liga ya, mudah-mudahan untuk ke depan Liga Indonesia khususnya baik Liga 1, 2, 3, bahkan rencana ada Liga 4. Tahu beliau nih sampai Liga 4 tahu, padahal yang betul namanya cinta sepak bola susah. Makanya ini guys, Bang Bidin nih kalian harus tahu nih siapa sebenarnya Bang Bidin. Liga 4 ya, untuk kualitas liganya sendiri bisa ditingkatkan jauh lebih baik, terutama yang saya lihat adalah daripada fasilitas pendukung, yaitu stadion, di mana lapangan menjadi PR utama, karena kita juga sebagai penonton ingin melihat Liga Indonesia kita. Pada saat kita menonton tuh, mohon maaf, bola tidak mantul-mantul. Kita ingin fasilitas yang bagus, standar untuk lapangan. Tapi kalau untuk mungkin tribunan yang lain itu PR belakangan lah. Karena kan pada saat kita menonton ini ingin lihat bahwa bola itu jalannya bagus. Jadi juga nontonnya juga enak. Dan yang paling penting adalah sportivitas. Dan sesama pemain itu saling menjaga lah. Tidak ada lagi yang saling menyakiti lah dengan secara sengaja. Mungkin seperti itu. Dan untuk yang paling penting kualitas wasit, dan mudah-mudahan VAR bisa dijalankan. Amin. Seperti itu. Siap. Terima kasih banyak Bang Bidin atas waktunya. Ini salah satu podcast yang menurut saya top lah, mulai dari kualitas prestasi dari tim nasional ke supporter sampai ke liganya. Terima kasih. Sama-sama. Edukasinya Bang Bidin semoga ditonton sama supporter. Saya bukan nyebutnya lagi FOMO, udah nggak boleh. Semua sama, supporter cewek ya kan. Kalau ketemu Bang Bidin di stadion, tegur aja. Oke Bang, sekali lagi terima kasih Bang sudah hadir di sini. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.